sebelumnya kita mendengar BI mengatakan akan menjaga laju rupiah di 15.700 hingga 16.100. Kita lihat meskipun kemarin sempat ada penguatan, tapi rupiah ini belum bergerak juga dari 16.200. Anda lihat sebesar apa peluang rupiah untuk bisa sesuai dengan target dari Bank Indonesia tersebut? Oke, Anaka, kalau kita lihat sebetulnya rupiah akhir-akhir ini depresiasi yang terjadi mengikuti tren dolar indeks yang memang terus meningkat. Kita tahu dari awal tahun mantra dari Bank Sentral Amerika Serikat higher for longer itu masih tetap ada di market. Belum lagi kita tahu bahwa sampai dengan sekarang paling tidak kenaikan dolar indeks pun juga hampir mendekati 4%. Sehingga akhirnya memang ini juga yang memicu rupiah pun akhirnya mengalami tekanan juga. Tetapi tekanan yang ada di rupiah bukan saja terjadi di rupiah, tetapi hampir di seluruh currency, terutama di regional. Kalau kita lihat other currency, misalnya Thai baht, Taiwan dollar, Korea won pun mengalami tekanan yang lebih daripada kita. Jadi sebetulnya kita masih inline dengan apa yang terjadi kenaikan di dolar indeks. Tetapi memang akhir-akhir ini kalau kita lihat terutama beberapa minggu yang lalu, sempat rupiah memang testing sampai dengan ke level 16.480. Waktu itu sebetulnya memang kita tahu semua, baik rupiah maupun the rest of the currencies yang ada di regional, itu sebetulnya a flow driven currency. Jadi kalau memang permintaannya banyak, biasanya memang supply juga agak menipis. Karena memang kita lihat memang hampir terutama dengan higher for longer ini penahanan US dollar cukup banyak terutama di perbankan, sehingga memang kalau kita lihat dollar liquidity memang agak terbatas, tetapi memang jadinya dengan adanya demand yang cukup signifikan, belum lagi di Indonesia kita tahu juga biasanya setelah pengumuman annual report yang ada di bulan Maret, April, Mei, dan Juni itu biasanya merupakan bulan-bulan repatriasi dividen. Sehingga memang kita melihat outflow yang cukup banyak juga dan signifikan selama beberapa bulan itu dari permintaan korporasi memang untuk pembelian US dollar across US dollar terhadap rupiah. Ditambah lagi memang faktor geopolitikal yang ada dari bulan Maret sampai dengan ataupun kita masuk di kuartal kedua tahun ini, faktor geopolitikal yang ada dengan adanya perang Israel di Timur Tengah itu pun juga memicu kenaikan harga minyak dan sebagainya, sehingga akhirnya kita sebagai net importer misalnya di minyak pun mengalami tekanan juga karena memang kita harus membeli dolar di level yang lebih tinggi lagi. Jadi itu semua akhirnya menimbulkan semacam snowball effect yang mengakibatkan rupiah akhirnya naik. Ada lagi ternyata akhir-akhir memang kita tahu beberapa minggu yang lalu ada berita juga bahwa memang mengenai debt ratio yang akan dinaikkan ke 50%. Tetapi akhirnya itu juga sudah bisa diredakan karena memang ada statement dari presiden terpilih yang baru, tim beliau mengatakan bahwa itu memang sebetulnya masih dalam wacana waktu awal tahun maksudnya, waktu terjadi debat pilpres waktu itu. Sehingga ini semuanya akhirnya memang akumulasi ini mengakibatkan rupiah yang harusnya sebetulnya memang kalau kita lihat dolar across the board hanya 4%, rupiah justru akhirnya spike sendiri di atas 5%, bahkan mendekati 6% waktu memang beberapa minggu yang lalu mendekati 16.480. Kalau ditanya apa ada kemungkinan akan ada penurunan ataupun penguatan lagi di rupiah, tentu saja ada, karena memang kita as a currency driven atau as a flow driven currency, arah ke sana ada. Tetapi memang sekali lagi ini semua tergantung eksternal. Kita tahu kita masih menanti beberapa data yang penting. Paling penting itu sebetulnya yang ditunggu adalah besok data inflasi Amerika Serikat. Kita tahu sudah terjadi pelandaian beberapa bulan terakhir ini, bahkan sudah mendekati 3%. Besok survei pun juga mengatakan kurang lebih 3,1. Mudah-mudahan kita ke arah situ. Kalau memang itu yang terjadi, itu merupakan salah satu modal bagi Bank Sentral Amerika Serikat pada pertemuan yang harusnya akan diadakan di awal Agustus untuk paling tidak memberikan arahan lagi kemana nanti suku bunga terutama di Bank Sentral Amerika Serikat akan ada setelah bulan-bulan berikut ini sih, begitu. Baik, Pak Birger, kalau kita melihat untuk repatriasi dividen ini kan artinya sudah selesai begitu, sudah memasuki bulan Juli ini. Namun rupiah itu meskipun sempat menguat masih di 16.200-an. Apakah ini artinya sentimen-sentimen yang memberatkan rupiah ini sepenuhnya berasal dari dolar indeks? Betul, Anaka. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sekarang, kita lihat year to date aja misalnya begitu. Rupiah dimulai waktu awal tahun itu di 15.470-an. Sekarang itu ada di
level yang terakhir sebelum sesi siang ini di 16.250. Berarti secara year to date kita sudah depreciate sekitar 5%. Year to date juga kalau kita lihat dollar index naiknya kurang lebih hampir mendekati 4%, 3,8%. Jadi sebetulnya kita agak overvalue by 1% begitulah. Jadi sebetulnya kalau memang apple to apple ataupun kita melihat secara technical analysis, harusnya rupiah itu berada di kisaran 16.100 sampai 16.150 at this current level begitu. Kalau memang dengan keadaan dollar index seperti ini, juga mengikuti tren apa yang terjadi juga terhadap the rest of the currencies yang ada di regional. Jadi memang ini semua tergantung lagi kepada dollar index. Sekali lagi, kita tahu juga semalam Jerome Powell juga di depan Kongres Amerika Serikat dalam testimoni beliau sebetulnya sudah disinggung oleh beliau bahwa memang kalau mungkin bisa mengutip kata-katanya memang FOMC itu sekarang itu sudah mendekati waktu paling tidak untuk memang memulai untuk cutting rates karena mereka melihat apa yang ada dengan higher for longer selama ini cukup memberatkan, terutama bagi perekonomian Amerika Serikat. Belum lagi kita tahu Amerika Serikat sebentar lagi juga akan menghadapi election. Jadi semua itu memang menjadi faktor-faktor yang memang perlu dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan di sana paling tidak untuk mengambil keputusan. Sementara pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat itu paling tidak hanya tersisa 4 kali pertemuan lagi yang ada di Agustus, September, November, dan Desember. Jadi dari 4 pertemuan tersebut, paling tidak berdasarkan dot plot yang kita lihat dan dikeluarkan di bulan Juni lalu, ada paling tidak 1 kali pemotongan suku bunga di tahun ini. Diikuti dengan 4 pemotongan lagi di tahun 2025. Tetapi tren akhir-akhir ini, kalau kita melihat dari apa yang dibicarakan di pasar, ataupun memang investment house yang berbicara di regional, mengatakan ada kemungkinan bahkan lebih dari 1 kali pemotongan suku bunga, bahkan kemungkinan 2 di akhir tahun. Tapi sekali lagi, semua ini tergantung data-data yang keluar. Memang dari awal Bank Sentral Amerika Serikat selalu data dependent, bahwa mereka mengatakan apapun data yang keluar nanti, kalau memang menjurus kepada sesuai dengan target mereka, terutama inflasi ya, inflasi itu ada di 2%, harusnya kita memang akan melihat pergerakan lagi sesudah data-data inflasi yang keluar. Dan itu akan dimulai dengan besok. Sebelum pertemuan September, paling tidak masih ada 3 kali data inflasi yang keluar, dimulai dari besok, lalu bulan Agustus, dan juga nanti bulan September. Fed meeting yang berikutnya adalah memang Agustus ini, tetapi yang September adalah menjadi titik perhatian daripada pasar. Pertemuan Fed diperkirakan ada di pertengahan September, itu yang menjadi salah satu kunci apakah memang sesuai dengan dot plot yang ada, mereka akan mulai mengurangi suku bunga, melihat keadaan ekonomi ataupun perbaikan dan pemulihan ekonomi yang ada terutama di Amerika Serikat, Cianaka.